Nah, jadi kalau yang elemen selektor itu kan tinggal memanggil nama elemen HTML-nya ya, misalkan paragraf. Jadi kita pakai P, misalkan kita mau atur teks align-nya center di sini. Nah, maka semua paragraf itu nanti akan di tengah gitu ya. Semua paragraf, semua yang tag HTML-nya P. Atau misalkan kita mau atur warnanya merah. Nah, maka semua paragraf, tidak peduli yang manapun, posisinya di atas atau di bawah, itu akan mengikuti CSS. Karena ini CSS memanggil semua elemen yang P untuk diatur posisinya di tengah dan warnanya merah. Nah, kalau ID selector, jadi kalau ID selector menggunakan atribut dari atribut ID dari halaman HTML untuk memilih elemen mana yang mau diatur tampilannya, seperti itu. Jadi kemarin kita udah sedikit membahas ya mengenai atribut ID. Misal di sini paragraf pertama saya beri ID sama dengan paragraf 1, misal seperti itu ya. Nah, maka saya bisa mengatur CSS dengan memanggil ID-nya. Saya hanya mau mengatur elemen dengan ID sama dengan par1. Jadi gini, cara menggunakannya adalah memanggilnya itu dengan menuliskan ini ya, pagar, kemudian nama ID-nya, par1. Jadi ini kita ibaratnya bilang ke CSS, CSS, ini semua P, atur posisinya di tengah, warnanya merah. Nah, untuk yang paragraf 1, kita atur, misalkan color-nya sama dengan green. Nah, maka ya ini ya, jadi yang merasa ID-nya par1, dia akan berubah menjadi green. Nah, ID, untuk penggunaan ID ya, tidak boleh ada lebih dari satu elemen dengan ID yang sama. Artinya, ID itu unik. Kalau misalkan par1 udah kita gunakan di elemen yang ini, di elemen yang lain tidak boleh ada nama ID yang sama. Tidak boleh ada elemen lain yang nama ID-nya par1 juga. Seperti itu. Nah, ID itu case sensitif ya. Dia tidak boleh mengandung spasi, tab, tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, itu penggunaan ID. Bisa juga dengan menggunakan kelas ya. Selain ID, itu kita menggunakan kelas selector. Jadi memilih elemen HTML itu dengan atribut kelas. Misalkan di sini untuk yang H2 misalnya, saya buat ini nama kelasnya sama dengan subjudul ya. Subjudul, maka kita panggil di sini hey CSS untuk semua elemen dengan nama kelas subjudul kita beri background color misalkan tomato, kemudian color warnanya putih, dan kita kasih border ya. Border itu pinggiran untuk kotaknya 2 pixel solid black misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bedanya dengan ID, kelas itu dapat digunakan oleh beberapa elemen HTML tadi ya. Sedangkan ID tadi hanya boleh digunakan oleh satu elemen HTML dalam satu halaman. Jadi misalkan ada subjudul yang lain, ya saya bisa nih pakai kelas yang sama. Misalkan di sini H2 yang di bawah ya, yang untuk program studi D4 statistika. Maka ini saya atur dia kelasnya juga sama-sama subjudul. Nah, itu boleh ya. Jadi boleh satu kelas itu digunakan oleh beberapa elemen HTML. Sebaliknya, satu elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih dari satu kelas. Misal, saya selain punya kelas subjudul juga punya kelas center misalnya. Maka di sini saya atur text align sama dengan (-2 center. Nah, bisa aja yang ini dia punya dua kelas,
selain subjudul, dia juga kelas center. Nah, jadi seperti ini. Jadi many to many ya, hubungan antara kelas dengan elemen HTML. Nah, bisa juga kita gabungkan ya antara elemen selektor dengan kelas selektor. Jadi bisa saja saya menuliskan misalkan kita punya tadi banyak paragraf ya. Yang ini paragraf yang pertama udah kita kasih ID sama dengan par1. Paragraf yang kedua kita beri nama kelas katakan large di sini ya. Nah, bisa kita kombinasikan kelas dengan elemen sehingga menjadi seperti ini. CSS cari paragraf dengan kelas large. Tolong diatur misalkan font size-nya sama dengan berapa? 30 pixel. Nah, maka hanya paragraf dengan kelas large lah yang berubah fontnya gitu ya. Sedangkan paragraf yang lain tidak terpengaruh. Nah, ada juga yang namanya kelas universal selector ya. Universal selector itu ini saya komen dulu kali ya. Nah, saya komen dulu. Nah, kembali ke kondisi awal. Nah, bisa kita gunakan universal selector seperti ini. Kita kasih tanda bintang. Kemudian kita atur text align center. Colornya adalah blue. Nah, itu akan berlaku untuk semua. Kalau universal selector, kita tinggal ketik bintang, itu maka akan berlaku untuk semua elemen yang ada di dalam halaman HTML. Nah, misalkan kita punya, ya, ini saya komen dulu, misalkan kita punya beberapa CSS untuk beberapa elemen, misalkan H1 ya. H1 itu kita punya text align tadi ya, center misalnya, kemudian color red ya. Nah, kemudian kita bisa seandainya kita mengatur H2 juga sama, kita pengen dia di tengah dan merah. Kemudian kita juga pengen paragrafnya tengah dan merah. Jadi semuanya kecuali yang list dan button gitu ya. Nah, ini bisa kita menuliskannya tidak berulang-ulang seperti ini, melainkan kita group ya, kita grouping menjadi seperti ini. H1, H2, P itu teks ini ya. Nah, ini kita komen yang ini. Nah, maka yang sama ya, hasilnya sama. Jadi ditulis satu-satu maupun di grouping, ya ini namanya grouping selector, maka akan lebih efisien dalam penulisan karena sebetulnya stylenya sama. Daripada menuliskan elemennya berulang-ulang, maka kita group menjadi satu.